yang main-main ya, canda-canda itu bilang plan demi atau plan demi, ya, berarti sudah direncanakan maksudnya kalau dengan plan. Oke, kita bahas terus sekarang PPKM. Bagaimana pandangan agama tentang PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini PPKM singkatannya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya apa? Supaya virus itu tidak menular. Nah, gimana kira-kira pandangan ulama tentang masalah ini? Dalil PPKM ini bagaimana? Ya, pertama, dalilnya PPKM itu la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh memberikan orang lain juga membahayakan diri kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan virus, hadirin ya, tidak boleh kita yang positif benar-benar ada virus dalam diri kita itu tidak boleh menemui orang karena nanti tertular dengan virus kita. Wala dirara, dan orang yang tidak kena virus tidak boleh untuk mendatangi yang kena. Itu namanya dirar. Artinya membuat diri kita itu menjadi bahaya. Ini dalam agama tidak boleh. La darara wala dirara. Jangan tempeleng orang, jangan biarin diri kita ditempeleng orang. Nah gitu. Lalu kalau mau ditempeleng gimana? Ya lari. Pokoknya agama tidak menginginkan supaya kita itu untuk membahayakan dan dibahayakan orang lain. Terus ad-dararu yuzal. Yang namanya bahaya itu yuzal, dihilangkan. Jangan kita biarkan namanya bahaya itu ada. Harus dihilangkan. Terus daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah ushul fiqh nih. Menolak namanya mafasid, kerusakan, muqaddamun itu didahulukan, lebih diutamakan ala jalbil masalih daripada jalbil masalih, mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya gini ya, Diri. Kalau kita misalnya datang ke sebuah tempat untuk sholat, kita akan pasti kena virus. Maka kita tidak boleh datang. Kenapa? Ini namanya daf'ul mafasid namanya, menolak namanya kerusakan. Tapi ini meyakinkan. Terus jalbil masalih itu mendatangkan kebaikan. Atau kalau kita contoh yang lain ya, kita ini bawa duit untuk kita berikan kepada orang. Itu namanya jalbul masalih, mendatangkan kebaikan, manfaat. Tapi kalau kita datang ke tempat itu untuk ya memberikan uang kepada orang lain, kita kena virus. Nah kalau begitu bagaimana? Sebaiknya jangan kita datang. Kenapa? Ini kita mau membawa kebaikan, ya. Tapi daf'ul mafasid, menolak namanya mafasid, kerusakan, bahaya itu lebih utama dibandingkan dengan membawa kepada kebaikan. Itu konsep agama. Terus ad-dararu yang namanya bahaya yuzalu, dihilangkan, yudfa'u, ditolak biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan kita. Pokoknya nama bahaya harus kita hindari, harus kita hilangkan sekuat tenaga. Nah, tujuan daripada pembatasan-pembatasan ini adalah tadi ya untuk kemaslahatan, untuk menolak namanya doror, untuk menolak namanya mafasid, kerusakan. Nah, ini sepintas luar biasa ini PPKM ini udah pas ya. Nah, ini versi yang kedua ya, versi saya normal seperti biasa dengan protokol kesehatan, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Ya, mana yang lebih afdal? Ya. Sekarang kita bahas dalil yang ini juga. Normal dengan protokol kesehatan. Al-maslahatul muhaqqaqah, kemaslahatan yang sudah pasti, jelas ini masalahnya. Atau al-manfaah al-muhaqqaqah, manfaat yang sudah jelas, muqaddamah, itu diutamakan. Alal mafsadah al-mahumah, daripada mafsadah, bahaya, kerusakan yang masih hanya prediksi, perkiraan saja. Maslahahnya udah pasti, maslahahnya udah jelas,
meyakinkan. Akan tetapi mafsadahnya itu belum meyakinkan, masih hanya tingkat prediksi. Bisa jadi 25%, bisa jadi 50%. Pokoknya tidak meyakinkan mafsadahnya itu. Nah, kalau gitu mana yang kita dahulukan? Yang kita dahulukan adalah al-maslahatul muhaqqaqah. Kemaslahatan yang sudah pasti. Ini ada orang kelaparan, kita membawa duit. Berarti maslahah ya namanya. Mau kita berikan duit kepada orang lain, ini membawa maslahah. Pasti udah ada masalah ini. Cuma kalau kita datang ke sana, ada kemungkinan beberapa persen kena virus. Ada berapa kemungkinan? Ada kemungkinannya, tapi kemungkinannya tipis. Mana yang kita dahulukan? Bawa duitnya, kasih kepada orang lain. Kenapa? Karena masalah ini udah jelas, sementara untuk kena virusnya masih belum jelas, masih tingkat prediksi. Nah, sama dengan yang tadi itu, sholat jamaah, sholat jamaah di masjid, sholat jamaah di musola, masalahnya jelas enggak? Jelas, dapat pahala sholatnya, pahala dengar azannya, pahala sapnya, pahala semuanya dia dapat dari sana. Sementara ada di sana kalau kita datang untuk sholat jamaah, ada kemungkinan ada virus. Tapi kemungkinannya itu masih mauhumah, sangat sedikit. Mana yang kita dahulukan? Kalau saya lebih dahulu jamaah, kita utamakan jamaah. Atau begini aja lah, kita rubah contohnya itu. Kalau tadi dicontohkan dengan sholat hari raya Idul Adha yang luar biasa, sampai ada ulama yang mengatakan wajib. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah. Ini perintah. Al aslu fil amri li wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah wajib. Tadi saya contohkan dengan sholat jamaah. Sekarang kita contohkan dengan duit, coba. Ini di musola. Di musola ada pembagian duit sama-sama 1 juta. Udah pasti, bukan hanya janji, enggak, pasti. Dikasih duit sama-sama 1 juta. Nanti waktu pembagian duitnya itu pakai jarak. Kemudian semua yang datang untuk ngambil duit pakai masker. Semua yang datang mengambil duit sudah dianggap bersih, pakai hand sanitizer. Coba adik-adik semua mau ngambil dah duitnya itu? 1 juta ini mau diambil dah duitnya? Gimana? Mau diambil duitnya? Ngambil duit, dalilnya mana? Al-maslahah muhaqqaqah. Dapat duit ini maslahah ini yang sudah jelas. Itulah kita utamakan dibandingkan dengan hanya penularan virus yang masih belum jelas. Pasti tidak kita akan kena virus itu kalau kita datang ke musola. Enggak, pakai masker, pakai hand sanitizer, terus jaga jarak. Nah, kalau kita pakai yang ini seharusnya bagaimana? Apakah kita sholat jamaah di masjid atau di rumah aja sholatnya? Iya, al-maslahah muhaqqaqah muqaddamah. Berarti sholat jamaah yang penting dari itu ya bagi yang istilah saja nih. Daerah zona hijau, zona apa namanya? Zona merah. Tak tahu itu ukurannya zona merah itu berapa yang kena itu. Terus yang zona merah itu dalam dalam satu kecamatan kah, satu desa kah, tidak paham ini. Seharusnya jelas itu real itu batasan-batasan kapan dikatakan zona merah. Dalam satu desa kah, apakah satu kecamatan atau satu kabupaten? Ini misalnya Pondok Cabe, tidak ada orang yang kena di sini, tidak ada orang. Terus di sini tidak sholat jamaah, di sini tidak jumatan, gara-gara itu orang kena apa? Kena virus. Ini gimana itu? Jangan-jangan ada unsur setan maksudnya itu masuk dalam pemikiran kita yang membisiki kita, kemudian kita bikin aturan sampai sholat jamaah orang enggak, terus kemudian sampai orang jumatan enggak. Penentu kebijakan ini
perlu banyak-banyak mungkin baca ta'awuz juga itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, konsultasi mungkin kepada, selain konsultasi kepada ahli kesehatan, ya perlu konsultasi juga ke ahli spiritual supaya nanti ya keputusannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Bukan hanya sekedar dari teori-teori gitu. Akhirnya ketakutan terus gitu. Nah ini kalau kita pegang kepada kaidah ini, jadi semua al-maslahatul muhaqqaqah, kemaslahatan yang sudah pasti itu kita dahulukan dibandingkan dengan ada mafsadah, penularan, tapi angka prediksi penularannya itu sedikit, tidak jelas. Terus al-hajatu tanzilu manzilatal darurah, kebutuhan itu jadi semua itu posisinya sama seperti keterpaksaan atau darurat. Ada hajah, orang untuk mencari rezeki itu hajah namanya. Nah sekarang ini terhambat orang itu untuk mencari rezeki, andai kata dia cari rezeki malah tidak dapat dan sebagainya, gara-gara ini PPKM ini adanya. Padahal itu adalah untuk mendapatkan kebutuhan. Untuk mendapatkan kebutuhan juga itu adalah dianggap itu adalah darurat. Nah kemudian berikutnya iza ta'arada mas'alatani mafsadatani, apabila ada dua masalah, dua kerusakan dari itu ya, bertentangan, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ru'ya a'zamuha dararan, diperhatikan mana yang lebih besar mudaratnya, birtikafi akhafihima, dengan irtikab, melaksanakan yang lebih ringan daripada mudaratnya.